Karena dulu waktu di kampung, gue pernah ngalamin fase bener-bener gue nggak ada megang duit sepeser pun. Loh, waktu itu. Kan Habis buat prepare kompetisi. Ya ampun Ki. Gila kamu seotak itu dulu. Setelah lu pikir-pikir lagi itu bijak gak menurut lu? Menurut gue tolol sih. Oke guys, balik lagi di podcast Join Aja Bro Season 2 bareng gua Norman, Victor, dan kita kedatangan tamu Diki dari Diki Evolin. Ufa. Bukan Christian Diki ya. ini salah satu atlet paling berbakat di Indonesia. Kita udah ngobrol tadi di belakang kamera kan, tapi mungkin kita flashback dulu. Ki, Siap. lu umur berapa? Umur sekarang 23. 23 tahun. Mulai nge-gym tahun? Mulai nge-gym mulai tahun 2018. 18 berarti 7 tahun. 7 tahun berarti umur 17-an ya? 17. 19. Kenapa awal mulanya lu nge-gym? Sebenarnya awal mula nge-gym tuh pengen dapetin badan lebih berisi aja sih. Segini yang lu bayangin? Enggak juga lah. Enggak juga, enggak segini juga. Emang lu mulainya dari kayak gimana sih? Ada fotonya ya? Ada, nanti aku share bagi ya. Oh, siap. Jadi awal mulai nge-gym tuh karena pengen dapat badan berisi aja. Jadi kan gue dulu lulus SMP langsung kerja kan. Oke. Ya karena mungkin faktor pekerjaan yang lumayan keras, pola tidur berantakan, pola makan juga nggak teratur, berat badan cuma 48. Ya gue terdorong pengen nge-gym, pengen dapetin badan yang lebih ideal gitu sih. Dulu memang kerja apa Dik sebelumnya? Ikut orang di peternakan puyuh sih. Oh, Telur puyuh? Ya kirim telur puyuh, terus sembelih puyuh, terus bikin kandang, semua. Ini berarti sebelum lu jadi atlet, Sebelum lu masih atlet. ngelakoni pekerjaan itu? Bener, Sambil nge-gym? bener-bener lulus SMP langsung kerja itu. Oke. Kerja keras itu. Berarti kan lu mulai nge-gym, terus lu tanding pertama tuh berapa lama jaraknya? Dari mulai sampai tanding? Setahun. Langsung tanding? 2019 Desember. Loh, bentar. Emang lu kan mulai 48? Beratnya kan? Iya, 48. Oke. Pada saat lu tanding beratnya? 60. Naik 12 kilo? bentar. Sebelumnya Yes. nih mau nanya ya, kan Yep. kamu kan ketanding nih ya. Itu kan cuman jarak setahun. Betul. Nah, itu kan pasti ngelewatin proses harus diajarin orang, ya kan? Iya. Maksudnya nggak ngerti apa-apa lah, ya kan? Otodidak atau ada coach? Otodidak dari awal. Karena gini sih, gue sebenarnya pernah diajak ke gym itu sekitar tahun 2016 atau 17. Oh, lebih muda Cuman lagi dong. dua kali sesi. Gue bener-bener kayak orang goblok, nggak bisa apa-apa tuh. Ngangkat alatnya gimana kan. Apalagi umur segitu malah bisa sewa personal trainer. Dan dari situ gue nggak nge-gym lagi. Ya habis itu sekitar 2018 baru gue punya niatan. Gue pelajarin otodidak. Dari pertama yang gue pelajarin adalah nama-nama otot. Gue research nama otot ini tuh apa sih. Terus kan kalau kita cari penjelasan pasti kalau di YouTube bahasa Inggris dong. Atau trapezius, shoulder, middle delt segala macam. Gue cari di situ. Akhirnya gue belajar praktekin mana gerakan yang menurut gue cocok. Kayak gitu. Oh, itu sambil jalan berarti ya? Sambil lu jalan. pelajarin. Malah sebelum nge-gym Berarti sih. full semua dari YouTube itu? Bener. Nggak pernah ada yang ngajarin, bener-bener ngajarin? Bener-bener ngajarin nggak ada sih. Diet, ini tuh semua? Kalau diet ada sharing-sharing dari teman-teman di Senior. area senior di area kampungku dulu kan banyak yang atlet body contest. Iya. Jadi mereka juga banyak kasih ilmu juga sih. Kayak pola dietnya gimana. Dan mereka juga yang ngedorong aku buat ikut kompetisi sebenarnya. Berarti lu setahun ikut kompetisi dan waktu itu lu naik dari 48 ke 60, 12 kilo lo. Lebih, karena kan 60 kilo itu waktu Setelah berat tanding. Oh anjir. Itu makan lu paksa gitu? Atau gimana? Semenjak nge-gym mungkin karena peningkatan metabolisme mungkin ya. Jadi nafsu makan. Wah, nafsu makan sehari bisa makan 6 kali tuh. Puyuh semua itu? Kolesterol dong. telur ayam kayak gitu-gitu sih. Telur tempe gitu aja sih. Gila. Loh, bentar Ki. Berarti waktu posisi kamu sampai tanding itu kan kamu masih sambil kerja itu?
Masih Masih dia udah Kerja masih terusin gitu Dia sampai berarti terakhir pindah ke Jakarta masih kerja dong. Yes, Iya, benar. masih. Oh, berarti tapi dengan makan 6 kali itu apa dengan pekerjaan kamu yang di situ itu cukup untuk memenuhi kebutuhan kalorimu yang seperti itu? Dalam waktu itu sih cukup karena kan dulu juga nggak segede sekarang kan untuk kalori intake kan. Dan pola makan kalau dibanding dulu ya jauh lebih baik dari sekarang kan. Kalau dulu kan makan cuman telur yang udah pecah gitu kan murah kan di kandang-kandang gitu. Oh. Terus tempe, makan ayam aja itu nggak Lu nentu makan seminggu telur sekali. yang udah pecah di Iya. kandang. Bener. Oh, Beli puyuh satu. dong. Hah? Kolesterol lu meledak. Bukan puyuh, ayam. Ayam, Puyuh ayam. mulu lu. Puyuh, gua mana Iya. tahu. Kalau misalkan nih lagi apa? Proteinnya berapa? Kolesterolnya yang jeblos. Bener. Kalau lagi nyembelih puyuh kayak gitu kan tangan darah semua kan. Jadi udah nggak sempat makan. Kadang kalau lapar ya udah tuh di kandang telur puyuh di potek. Gini tuang mulut. Hah, nggak stroke lo. Ya Itu gimana rasanya. kondisi. Gua nggak tahu. Ini rahasianya kayak gini. Pala Kondisi. lu. Kita ternak puyuh aja apa? Rahasia apa? Lalu Kita ternak matamu anjir. Tunggu, terus lu tanding itu lu langsung main fisik atau langsung kelas? Bodybuilding. Setahun langsung bodybuilding. Ya, bodybuilding kelas Tuh, 60 kilo. Juara gak? Enggak lah. Oh, masih Kalau adil. juara. Masih adil. Gua kira langsung, wah lu monster sih. Itu tanding apa, inget gak? Kejuaraan di kejuaraan provinsi. Oh, langsung. Tapi mandiri bener-bener nggak ada support dari siapa-siapa. iya, tapi tetap aja. Wah. Dan usia masih berapa ya berarti itu? 17 kali ya? Iya 17-18 tahun lah. 17-18 tahun kan. Lalu apa yang memutuskan lu untuk gue mau tekunin ini deh gitu loh. Setelah pertandingan pertama kali itu. Oke, kenapa? Kayak ini peluang sih di umurku yang masih muda. Dan gue merasa genetik gue tuh bagus. Dan perkembangan Mas tuh setahun bro. Itu menurut gue cepet banget sih daripada teman-teman yang lain ya. Nih Dan- ntar boleh sensor boleh nggak ya? Dan waktu itu lu masih natural. Nanti. Wih gila. Dan dari pertandingan yang pertama kali itu gue termotivasi gue pengen fokus ini di sini karena gue melihat peluangnya sih. Berarti lu dari awal memang udah pengen jadi atlet binaraga. Iya, setelah pertandingan pertama itu. Bahkan lu nggak, kenapa sih lu pilihnya binaraga bukan main fisik atau apa gitu? Kayak lebih menarik aja sih. Wah, tadi marahin nih sama yang main fisik nih. Gua salah nanya dong. Bukannya main fisik gak bagus ya, tapi kayak Atau lu merasa secara frame lu lebih pas karena mungkin dari awal kaki lu udah gede. karena gue demen latihan kaki. Oh. Oke, mungkin gini ya Ki. Kalau Iya. gua ngelihatnya gini ya. Misalnya lu kan tertarik suatu hal itu kan mungkin karena lu lihat ada Bisa. peluang. Tapi kan peluang yang didapatkan itu kan bukan peluang untuk mendapatkan secara nilai materi kan. Betul. Betul kan? Betul. Apalagi perjuaraan gitu kan mungkin pada saat itu kan lu lihat kok nggak ada uangnya ya. Gak ada Iya, uangnya, benar uangnya juga. mungkin Kok cuma lu 3 benar juta juga sih. sih. Kok lu masih tertarik gitu loh? Maksudnya kok ini nggak ada uangnya? Padahal pada di saat itu kan gue yakin lu juga butuh dong materi. Lu kan juga nggak tahu bakalan dapat. Kita juga Juara atau enggak juga Iya, gak tahu kan kan. nggak usah ngomong juara deh. Akan dapat sponsor seperti Evo. Kan waktu itu suplemen belum Lu ya belum booming. bisa dibilang belum segede sekarang ya Benar, kontraknya loh. Bener. Apa yang membuat lu berpikir ini tempat gua, ini jalan gua gitu maksud gua. Oke. Jadi sebenarnya setelah pertandingan itu gue juga ada ambil kursus buat jadi Trainer. pekerja sih di Korea gitu, kursus bahasa gitu. iya, Nah, gitu juga kan. Bener-bener gue bimbang, gue ngelanjutin kursus gini atau enggak. Tapi satu sisi kayak bodybuilding nih kayak jadi peluang gitu. Kayak gue demen ngelakuinnya Passion gitu. lu. Oh, karena suka. Kayak gue demen ngelakuinnya, gue enjoy. Dan peluangnya dari mana sih menurut gue? Kita emang gak bisa hidup dari atlet. Tapi banyak opportunity, penghasilan yang bisa kita achieve kalau kita bisa kembangin value kita. Seperti itu sih. Salah satunya sekarang lu bisa dibilang kan jadi content creator kan. Betul. Tapi lu dari awal memang udah ada gabungin diri lu sebagai atlet plus lu content creator. Semenjak dari Evolin. Oh awalnya nggak ada. Belum ada. Nggak ada zaman dulu tahun Tapi dia 2000 udah segitu, lumayan viral waktu itu. belum ada ingat IG gua. juga bos. Enggak, kan 2020 kan udah lumayan. Udah viral Maaf, semenjak lu kontrak Evo tahun berapa? Maaf gue potong.
kontrak Evo 2023. 23. Nah, 2023. 22, 21, 20 itu pas Covid itu lu belum aktif di sosmed. Mulai aktif sosmed setelah pertandingan yang kedua di Surabaya tahun 2001 Desember. Itu bener-bener viral banget karena waktu itu umur 2021 ya maksudnya. 2021 Desember. Karena umur masih 20 tahun. Jadi bener-bener rame banget karena binaraga termuda usia 20 tahun gitu kan. Jadi waktu itu sebenarnya nggak fokus kayak content creator kayak sekarang, tapi kayak lebih cuma posting badan, posting latihan gitu-gitu doang, photoshoot segala macem. Ya gitu aja sih. Itu dulu kejuaraan apa, Dik? Waktu yang di kedua? Kejuaraan kedua setelah off 2 tahun bulking karena Covid kan, itu nggak ada pertandingan. Bulking ya. Ya 2 tahun bulking ya. Naik berapa kilo itu? Itu di Surabaya aku ikut kelas 80 kilo. Berarti 60-an jadi 80-an lah ya. Wah gila sih beneran bulking aja. Jadi kalau ada orang yang tanya, Bang, bulking bagusnya berapa bulan? Lah goalsnya berapa dulu nih? Gitu dong. Iya juga sih. Gila. 2 tahun juga bulking. 2 tahun naik 20-an kilo. Oke lah. Otot semua lagi. Tadi anjir menang. Juara 2. Oh juara 2. Apa kejuaraannya tadi belum sebut? Kejuaraan Pertandingannya apa? Apa ya itu? Kejur Prof juga kayaknya. Oh kejur pro. Kelas 80. Kelas 80. Juara 2. Iya, juara 2. Satunya siapa? Ingat gak? Mas Akbar Asmi. Oh. Bentar, Ki, kalau ikut ke kejuaraan provinsi gitu bukannya harus mewakili mana gitu, izin dulu Ya, cuma- gitu gak sih? Enggak, kadang kan bisa. Cuma bawa nama daerah doang gitu. Bengkulu. Oh, ya kalau kita kan dulu kan karena Durnas. awalnya kan kita juga nyari-nyari gitu loh. Jalur maksudnya, sendiri kan. Ngalur, Iya, iya. nyari-nyari. Kamu nggak sempat nyari-nyari ya? Langsung daftar gitu atau gimana dulu? Ikut teman-teman aja sih Oh, ada yang sebenarnya. kenalin deh. ada yang Komunitas kenalin. ya. Oh. Ada Gila, hebat banget ya. komunitas. Lalu Berarti nextnya dari setelah itu YouTube. Nah, jadi kan itu Desember, mungkin tanggal minggu-minggu awal kan. Itu juara 2. Selang seminggu aku tanding di Palembang. Juara 2 juga. gila, itu lu tanding berarti dana sendiri waktu itu. Dana sendiri. Shit, lu emang Dan udah yang niat ya? yang buat ke Palembang ada support sih dari teman ya. Dia beliin tiket sama pendaftaran. Nice. Ya udahlah gue berangkat. Jeda seminggu, juara Jeda 2 seminggu. juga. Juara 2 juga. Dan pertama kali juara 1 itu di Mister Indonesia 2022. Buset. Kelas 85 kayaknya. Kelas 85 ya. Itu berarti sebelum EIC ya? Sebelum EIC ya, jauh. Jadi 2022. Kamu di kontrak Evo itu berarti ketemu Diki dulu atau ada setelah ada Evo atau ketemu Diki dulu, kenal Diki dulu sebelum ada Evo atau setelah? Lu ngomong apa sih? Coba diulang dulu, coba diulang. Maksudnya Gimana, kamu gimana? kontrak sama Evo. Iya. Itu kan berarti kenal Diki dulu atau memang setelah Belum kenal. EIC baru kontrak gitu kan? Evo Sebelum bukan EIC, sebelum EIC. Bukan EIC loh. EIC emang Evoland beda loh, Bro. Enggak, maksudnya setelah event EIC. No, maksud gua dia udah kenal sama Diki dulu. Christian Diki ya? Iya. Sama Christian Diki atau memang kamu kenalnya setelah ada Evoland? Setelah ada Evolin. Oh, setelah ada Evoland baru kamu kenal sama Christian Diki. Dan gue kenal sama Kodiki cuma by telepon aja sih. Itu yang nyambungin si Beli Cenik. Oh, cenik. Iya, Beli Cenik tanya, Mas Bro ada kontrak brand suplemen gak nih? Ya untuk saat itu gue masih kan. Cuman ya udah share aja, kita ngobrol-ngobrol dulu aja, gue bilang gitu. Akhirnya kita telepon, Cocok. lihat visi misinya kayak gimana. Ya gue di situ juga pertaruhan juga sih sebenarnya. Pertaruhannya dalam hal waktu itu kan gue juga mau ikut prapon di Federasi PBFI, sedangkan EIC Pertandingannya semua di begitu Federasi NPC kan. Oh iya. Dan waktu itu kita nggak bisa mengikuti federasi di luar afiliasi PBFI. Lo harus pilih dah. Gue harus pilih salah satu nih. Dan gue entah kenapa lebih yakin karena mimpi gue bukan kayak, bukan menjelekan, bukan kayak PON, bukan ke Asian Games atau segala Bukan macam. nasional ya. Tapi goals gue adalah Olympia Dari awal. dari awal. Kebanyakan nonton Henry Remote. Oh, berarti pada saat ditawarin lu udah nggak mikir dong, langsung lu gas lah. Ini masih pikir-pikir lah. Wah ini nanti bakal continue nggak ya kontraknya dan Iya sih. Soalnya mimpinya terlalu besar gitu ya, mungkin ya, mikirnya ya.
Mimpi Maksudnya harus besar, Bos. jalannya Mimpi harus besar, Bos. Jalannya kan, jalan kesananya kan panjang. Gitu. Bener, masih panjang. Kalau makanya misalnya itu- lu kontrak terus ternyata perusahaannya keburu kolaps kan nggak ada yang tahu, ya kan? Iya. Panjang jalannya. Jadi sebenarnya ya kita harus ambil resiko apa aja lah untuk kita bisa terus maju. Berarti good deal dong masuk Evo. Ya, akhirnya gue nerima Evo, tapi gue ribut dulu sama BBFI. Oh ya? Di sidang dulu lah di Jawa Timur tuh. Oh, karena waktu itu lu udah mau dikirim buat wakilin Jatim ya? Iya. Akhirnya lu malah pilih brand lah bisa dibilang. Tapi Gue kan pilih federasi lain lah. Di federasi lain. Federasi oke. lain. NPC. Oh, tapi padahal pada saat itu Evo nggak mewajibkan lu untuk tanding di NPC. Sebenarnya dikasih pilihan mau apa? Ikut NPC ataupun tetap stay di sana, Evo tetap support. Oke. Tapi menurut gua ya kalau kita bisa lebih deket ke Olympia kenapa enggak? Ya, iya sih. Iya sih, bener sih. Iya sih. Make sense. Iyalah memang Loh, kalau dari berarti awal Ki, target. kalau misalnya dengar cerita kamu dari awal kamu nggak pernah masuk ke pertandingan tarkam biasa gitu nggak pernah ya? Tarkam. Maksudnya pertandingan-pertandingannya yang kecil-kecil lah gitu loh, yang pertandingan-pertandingan yang bukan kayak provinsi atau piala gubernur gitu. Maksudnya biasa lah yang pertandingan yang enggak kayak. pernah. Jadi lu selama ini jadi dengar cerita lu nggak pernah tanding di pertandingan yang Lepasan sifatnya lah. lepasan. Nggak ada hubungan Langsung sama yang- pemerintah. Ya, lu banyak kan Provinsi, sport gitu-gitu pro, kan, gitu. orang. Oh, kalau event lokal sih gue ikutin pasti yang event open nasional ya. Event swasta gitu nggak pernah. Kayaknya nggak ada deh. Kayak event nasional kayak apa kejuaraan di entah Solo, Banjarmasin, Palembang. Kayak kemarin gitu-gitu. lah gitu kan di Semarang ada Atau UBC lah kayak zaman dulu UBC. atau cuman yang nggak Jim ada. bikin kan suka Nah, tuh. gitu-gitu Jim bikin. Kayaknya nggak ada deh. Oh, binaraga mungkin nggak ada kali ya, dikit kali ya. Soalnya event bodybuilder itu kan jarang banget diadain. Oh, Waktu itu. Sekarang apa? Raga Vagansa. ya Raga Vagansa ada. Kita kan nggak ada, FOC Kita nggak ada kan. Iya sih. Bodybuilding memang memang dikit nggak sih. ini sih. Dan untuk event lokal setelah pertandingan gue dapat juara 1 Mister Indonesia itu memang hampir semua pertandingan juara 1 semua. Oh, Dan gue baru mengalami kekalahan lagi itu di Pemuda Pancasila Karawang. siapa? Gue cuma yang- juara 5 anjir. Hah, juara satu siapa? 1-4 bagus banget dong. I don't know. Salah nanya nih. Salah. Buat nih. Gua salah nah. Biarin, kan gua nggak apa-apa. Lo jawabannya bener ya gua nggak apa-apa. Kan gua Nggak cuma tahu sih, nanya. tapi bener sih. Iya, iya, Gua iya. cuma nanya. Part of the game lah kayak gitu. Iyalah. Part of the game. Biasalah. Waktu itu udah sing juara 1 siapa ya? Nurisan Jogja kayaknya. Terus juara 2 ada dari Malaysia. Oh. Karena itu event internasional juga banyak yang dari Brunei, Malaysia juga ikut tanding di situ. Berarti kalau internasional pertama lu yang tahun lalu? Internasional di luar negeri ya Yes. tahun lalu. Tahun lalu. Dan langsung lu menang. 2023 23 ada tanding di mana? yang Vietnam. Oh, peringkat berapa? 1 semua. Cuma juara juga. kalah di overall. Oh iya kalah di overallnya. Iya. Kalau yang 2024 overallnya lu menang. Betul. Tapi waktu itu kan bukannya kategori kamu binaraga ya, dulu yang di Vietnam ya. Bukan Binaraga CP sama ya? klasik. Oh, klasik ikut juga. Yang juara satunya? 1 semua. Waduh. Tapi overallnya kalah. Overallnya kalah. Jadi Kelas. sebenarnya gini, Diki dari awal itu udah kasih masukan ke gua kan. Diki untuk size kamu ini kalau di luar size kamu klasik. Tapi kita kembalikan ke kamu nyamannya gimana. Dan makanya itu gue juga masih bimbang kan. Gue mau tanding di klasik atau bodybuilding. Kalau ke klasik gue harus turun ke 80, padahal gue biasanya on stake itu di angka 83-84. Dan setelah pertandingan AIC gue overall champion bodybuilding, untuk ke Vietnam itu jaraknya nggak lama, mungkin sekitar 2 bulan. Gue mau coba beraniin tanding ke klasik. Jadi tetap gue ikut bodybuilding, juga ikut klasik fisik juga. Nah, meskipun gue dapat juara 1 semua, gue melihat peluang. Bodybuilding gue kalah di size, klasik fisik gue kalah cuma di conditioning. Oh. Yang mana yang paling enak dikejar? Pasti cuma conditioning yang paling gampang. Iya sih, saya sih susah sih.
Benar. Itu yang menang waktu itu binaraganya gede, tinggi ya? Lebih tinggi, gede banget sih. Oh tinggi, makin Jadi, besar lagi ya. Kalau kalian semuanya lihat gue udah gede dan size gue menurut kalian udah bodybuilding, kalian belum tahu aja di internasional sana gedenya tuh kayak gimana sih. Iya nggak normal Gila. sih, bener sih. Yang di Malang yang pas waktu itu binaraganya aja, alamak. Gila yang Gede orang banget, pakai kan? stang itu kan kakinya. Buset kakinya. Tapi kan bos. ada weight limit kan? Kan belum. Bodybuilding Pro kan qualifier open. belum. Oh nggak ada berat badan? Pro qualifier kan belum kan, nggak ada kan? Apa? Memang ada Ada berat badan? dong. Gua nggak tahu ada Cuman berat- kan gini, kalau kategori berat badan kita pro qualifier kan kalau bodybuilding udah open kok. Oh iya benar. Tetap kalahnya kan mungkin pasti di overall champion. Oh iya benar sih. Kalau bodybuilding tuh berat badannya berdasarkan tinggi badan ya? Tinggi Enggak badan ada kurang tinggi berapa? badan. Kalau Enggak, bodybuilding maksudnya itu patokan berat badan maksimal lu itu ada berat badan maksimal nggak sih? Enggak ya? enggak ada. Berarti lu kalau mau tanding pun 100 kilo selama lu bisa kering boleh? Iya kan ada kategori bodybuilding, ada light heavy, heavyweight, lightweight kayak gitu kan. Tapi kalau di overall udah di Overall kan tetap, nah makanya itu gue kalahnya dulu di overall champion. Oh. Karena dengan orang yang Cina waktu itu, dia beneran lebar banget cuy. Jalannya udah kayak robot. Untung nggak dibawa ditaruh di panggung, nggak bisa jalan. Ditaruh di panggung nih, nah pose lu. Nggak bisa jalan. Itu. Kalau klasik, gue kalah sama orang Korea yang di Vietnam. Gue cuma kalah di conditioning sih. Berarti kalau dulu conditioningnya bagus, yakin tuh pro cut di Vietnam waktu itu. Yakin banget. Oh tapi memang secara urutan kamu nomor 2? Iya. Oh. Kalau klasik nomor 2, tapi kalau bodybuilding waktu itu kayaknya peringkat 4 deh kalau di overall. Memang size-nya kalah lah jauh. Saya jauh. Jauh. Nggak Internasional. ngejar ya. Internasional. Di Indonesia kayaknya nggak ada sih yang segede gitu. Berarti persiapan tahun ini gimana? Oh, udah siap loh buat tanding September? Oke, persiapan tahun ini gue bakal tanding di Hong Kong Pro Show ya. Dan persiapan ini gue pasti kasih lebih maksimal. Yang di Malaysia kemarin emang gue cuma fokus ngejar di conditioning aja. Tapi persiapan kali ini gue naikin size. Jadi bener-bener gue maksimalin dari pola makan yang lebih banyak sih sebenarnya. Berat badan juga beda kan tadi lu cerita. Berat badan ya? ada Tahun naik. lalu kan di 80. Ya, di Pro Qualifier itu 80 kilo. Untuk Pro Show Olympia Qualifier ini di 84 untuk tinggi badan gue. Saingan terberat siapa lagi? Diri sendiri. Kelas. Keren. King. Ini baru mantap. Iyalah kalau udah kasih yang terbaik lu mau ngapain? Ya kan? Kita dapetin medali itu kan dari proses kita. Iya. Kita di panggung cuma menunjukkan hasil kerja kelas dong. Bener sih. Gitu sih. Iyalah. Bener. Wow. Gila. Otot yang menurut lu paling weakness lu apa? So far, calf. Betis. Oh. Betis. Oke. Aduh. Dari yang Tapi itu lebih jelas. alasan pertama gue males ngelatihnya. Alasan kedua males juga. Iya. Oh. Kalau strong point? Strong point? Apa ya? Gak tahu. Kayak back, kaki, oke lah. Back sama kaki. Kakinya gede sih. Tapi menurut gue ini pun masih ada kekurangan juga backnya. Kenapa? Di lower leg tuh masih kelihatan kurang tebel. Terus kaki emang gede tapi kurang pecah lagi gitu. Gua nggak ngerti sih kayak menurut Jadi gua tuh kayak udah bagus banget gitu ya. Bukannya nggak bersyukur tapi Nggak wajar jangan lah sampai puas. namanya lo kompetisi ya Yes. pasti harus itu dong wajar. Bener. Dan menurut lu tahun ini lu udah jauh lebih baik daripada yang lalu. Secara size improve banget. Oh ya? Ya. Ini jauh lebih besar dibanding tahun Betul. lalu. Oh, oke. Dan PR gue ya tetap pengen ngejar conditioning se-hard yang kemarin sih. Ya, yang kemarin malah bagus sih Ki. Belum maju aja gue udah tahu lu menang. Gue udah bilang kan waktu itu waktu lu lagi di cut itu menang lu Ki. Semua Gua orang bilang, bilang gitu. lu pasti menang. Gue bilang udah masuk maju lu. Serius tuh waktu di mana gue cuma di tengah kok. Yang lain digeser-geser. Kok gue gak dipanggil? Iya, udah pasti menang orangnya waktu di cut. Oh ya, lu kan tanding ya? Lu nonton live ya? Iya, kan gue nganter si Fendi. Kan. Dia lagi di chat itu sama si
sama siapa? Dodi. Iya, kan? Bang Mas Dodi. Iya. Terus cek, wah ini mah menang Mas Dodi. Saya bilang, udah ini pasti menang. Gue bilang gitu. Enggak, pasti menang. Udah lihat aja menang. Bener, menang langsung. Gila. Udah pasti menang lah, gila itu. Itu kan pertandingan yang paginya regional, terus sorenya pro qualifier. Tapi memang itu conditioning kamu bagus banget sih. Yang lain gak ada yang sebagus kamu The sih best itu. sih itu. Itu parah. Parah sih. Tapi Itu lu hampir mati kayaknya gue. Tapi gak kram kan? Gak sempet kram kan? Habis weekend. Gue digotong anjir. Habis weekend digotong. Weekend berarti H-1 ya? Iya, H-1. Oh, Kalau nggak hari ketemu, nggak tahu. kita udah makan, bos, enak. Iya. Tapi waktu sebelum weekend itu kan gue bener-bener pangkas air, puasa segala macem. Oh. Ketika masuk makanan yang pertama nggak bisa jalan. Tangan gini. Iya. Udah korslet. Versus semua. Udah korslet sih. Gue juga sharing sama Praja Gupta, sama Akbar. Ini gimana ya mas, saya ini kram semua nih. Terus coba minum mas Diki yang banyak biar kembali dulu elektrolitnya gitu. Ya udah gue minum. Karena waktu itu juga takut kan mau minum nanti basah gak ya badan gue gitu kan. Iya. Jadi setiap gue minum, gue cek nih, wah aman gitu. Gue cubit-cubit nih aman, oke. Gila. Tapi lu udah tahu waktu itu lu udah berasa kayak gue menang nih overall. Atau nervous juga. Tapi nervous, kayaknya tetap enggak masih deh. nervous. Kayaknya enggak ada pikiran ke situ. Soalnya gue lihat si Udah Diki terlalu tuh fokus ya. di belakang itu nggak ngeliat-liat siapa Kompetitor. aja kompetitornya. Gue Gua ngeliat di situ kompetitor terus. lah, ngapain? Gue dari tadi nungguin, Iya. ini si Diki di sini mulu. Gua bilang, Tapi memang kalau udah hari H lu ngapain ngeliatin orang lagi udah nggak guna Iya. juga ya, fokus ke diri sendiri aja Sampai sih. detik ini pun dari dulu mental gue emang gitu. Ya kalau kita mau tanding ya kita persembahin diri terbaik kita. Kalau kita lihat kompetitornya siapa ya ngapain tanding. tapi waktu di backstage kan ketemu tuh semua baris kan. Iya. Yakin dong pasti udah. Itu sempat ada orang Cina yang sempat ngajakin pose bareng dan kita juga ketemu kan di overall champion. Oh, gue ngerasa ini orang ternyata mungkin tadi ngajakin gue pose pengen ngomper bagus mana nih gue sama dia. Oh. Tapi kayaknya after seminggu dari Malaysia itu yang ngajak compare gue itu juga dapat pro card Tapi tempat lain. tempat lain. Ketemu dong nanti. Dia berangkat dari Hong Kong nggak? Nggak tahu juga sih, nggak tahu juga. Wah. Gila. Kalau pertandingan yang paling berkesan buat lu yang mana? Malai atau EIC? Pertandingan paling berkesan Malai sih. Malai ya? Malai. Gak, Ice kan dapat motor Ki. Nggak dapat gua. Oh lu nggak dapat? Nggak. Lo dulu yang dapat motor siapa? Iqbal sama Jody. Oh Iqbal yang di Bandung ya? Mm-mm. Oh alah. Bodybuilding nggak ada hadiah itu, cuman cash money itu. Oke, lanjut ke EIC. Lu itu kan begitu menang langsung dikontrak atau gimana sih urutannya? Waktu itu 3 bulan sebelum EIC gue udah dikontrak. Oh, Tapi kontrak sebagai atlet untuk mengajak teman-teman atlet untuk tanding ke Evolin Indonesia Championship. Gitu sih. Dulu kan waktu lu menang di EIC sempat ada ini ya, sempat ada gonjang-ganjing bilang lu atlet Evo. Karena atlet Evo. Bener Ya. kan? Bener kan? Ya sempat ada beberapa orang yang bilang begitu, tapi kalau dia orang dia kayaknya yang ngomong. Enggak. Gila lu sembarangan aja. Enggak, gua enggak. Jadi gua dengar di luaran gitu Iya, iya. katanya kan. Soalnya overall championnya kan Diki. nonton nggak? Enggak nonton waktu itu. Tapi kalau mereka lihat langsung sih, ya mereka bisa nilai sendiri lah. Memang jauh ya secara size memang. Karena kan kita di Itu kompetisi itu di Jakarta ya, maaf ya. ya di Jakarta. Oh iya. Jakarta ya. Di kompetisi itu kan kita pertama. bukan hanya melihat siapa yang paling gede, tapi melihat siapa yang paling komplit kan. Waktu itu yang juara 2 kayaknya Bang Marson, Oh, Marson. juara 3 ada Marson. Bule. Nah, kalau Bang Marson gue akuin emang gede banget di bagian kaki, terus chest, tapi dia ada weakness-nya di back. Sedangkan waktu itu menurut gue, back gue jauh lebih baik waktu itu. Marson tuh yang kemarin kram di Malai. Oh. Jadi dia juara overall champion EIC yang kedua. Ya, yang di Bali Ya kan? dia kan juara 1 di bodybuilding kan. Iya. Nah, yang di Malai kemarin, Bang Marson juga mutusin
ikut tanding di klasik. Makanya dia mati-matian tuh nurunin berat badan. Oh, Sampai hampir collab itu juga ya, kan. Iya, gitu. iya. Berarti lu menang umur 21. Ya, 21. Habis sorry ya Ki. Berarti itu lu tanding posisi lu masih tinggal di Blitar, masih di kampung. Berarti habis tanding lu pulang. Iya. Dan waktu itu lu masih kerja di peternakan. Masih. Shit. Sorry. Gue Gila. Hebat sih dia. gue berhenti kerja di peternakan itu Itu kan pas udah Covid lu masih kerja di peternakan ya? masih. Oh. After Covid sih di 2021 Desember. Oh, berarti Gue udah berhenti kerja. Berhenti kerja di bidang peternakan. Habis itu lu fokus atlet, Fokus atlet. pindah ke Jakarta. Belum pindah ke Jakarta baru tahun kemarin. 24. Sebelum kita nikah Iya. 2023 akhir. Ya berarti begitu Iya. menang EIC itulah ya, lu kan udah dikontrak, mungkin kan Betul. juga udah ada kewajiban dari Evo segala macem. Akhirnya lu mutusin buat pindah. Benar. Jadi Shit. dari situ sih karena ya Kodiki memang niatnya juga baik kan. Karena kalau gue di kampung susah berkembang, Yes. lingkungan tidak mendukung, dan buat gue bisa naikin value juga makin susah. Ki, jadi atlet gini capek gak sih? Ki? Jadi atlet apakah Enjoy capek? kayaknya. Iya pasti capek. Banget gak capeknya? Sama waktu lu kerja di Puyuh capek mana? Capek yang sekarang. Capek jadi atlet? Nggak, ini di luar kontennya ya. Maksud gue Iya. jadi atletnya. Beneran Iya. capek? Kalau capeknya tuh bener-bener kayak bener-bener sampai limit Capek latihan. latihannya. Lu seminggu latihan memang berapa kali? Bisa 10 sampai 14 kali. Sehari 2 Tiap kali. hari gue Ini latihan. bener kan? Nggak kepleset omongan kan? Enggak. Setiap hari 2 kali. Iya, Serius? sehari 2 kali. Upper lower terus. Split. Jadi misalkan hari ini Gue boleh tau nggak? Oke, coba seminggu nih. Senin apa gitu. nggak pakai jadwal Senin Selasa sih. Jadi misalkan pagi kaki, sore back. Jadi bener-bener otot besar semua yang dilatih. Oh. Besoknya Kaki lagi. pagi chest, Oh. sore shoulder kayak gitu. Tipe latihan lu tuh yang sampai failure ya? Sampai Yes. fail terus ya? Fail. Setiap hari. Setiap hari Yes. sampai fail. Terus to failure. Sakit-sakitan nggak nih sekarang? Doms terus dong? Enggak. Kalau untuk otot lain sih hampir nggak pernah DOMS karena mungkin karena frekuensi latihan yang udah sangat sering. Tapi kalau kaki dengan intensitas ya berbeda, gonta-ganti metode, sering DOMS sih kaki. Loh, berarti kalau lu misalkan main kaki Senin pagi, mentok Rabu sore lu udah ketemu kaki lagi dong? Iya, Hebat ya. 2 hari sekali. Mau nggak pecah kan lu? Tiap hari susah naik tangga dong. Turun bukan naik. Oh, Turun yang susah. Naik juga PR dong. Naik juga PR. Apalagi Turun sekarang yang sakit Kalau banget. berak duduk apa jongkok? apa? Duduk lah anjing. Kalau jongkok sih nggak bisa. Kayang udah kayang. Gila, Apalagi kan? sekarang gue tinggal di lantai 3 lagi. Waduh, tiap hari naik turun tangga Iya bisa loh. Bentar, PR sih. bentar. Ini ada satu pertanyaan yang Iya, menurut iya. gua unik nih. Kan lu udah married, lu udah Iya, ada anak. bener. Terus lu bagi waktunya gimana kok nge-gym 2 kali? Nah, itulah kalau yang gue bilang kenapa capek yang sekarang ketika jadi atlet. Gak ada waktu, bos. Oh, Gak ada waktu gue bener-bener abis buat prepare kompetisi. Ini lu pun lakuin pada saat off season. Kalau off enggak. Kalau Latihan off ya, sekali. sehari sekali. Oh. Every day tapi lu tetap nggak pernah every day. satu hari off day itu nggak pernah? Pernah Jarang lah. banget. Itu pun mungkin karena ada Keluar event, kota, kerja kota atau Gila. jarang banget gue off. Gila, di One Punch Man. Durasi latihannya berapa lama sekali latihan? 1 jam 15 menit sampai 2 jam. Wih cepet. Ya kan istirahatnya cepet, Om. Cepet ya. 6 gerakan gitu ya? Yes, tergantung sih. Ya mentok-mentok 2 jam lah kalau latihan kaki. Shit. Latihan kaki paling lama sih. Lu nggak ada partnernya ya waktu latihannya? Berarti kalau failure, berarti udah failure aja nggak ada yang bantuin tuh. Kalau sekarang ada nih. Ketika gue pindah di BSD, ada partner sekarang. Kayak partner lu aja nggak sanggup deh sehari 2 kali deh. Ya kayak sanggup lah. Iya nggak sih? Ya kan, berarti kan ada yang nggak ada partner dong. Iya. Nah kalau misalnya failure kayak main kaki gitu, misalnya squat failure terus gimana? Minta tolong lah. Lu Ya, pasang safety cek pin aja ya? di postingan gue ada yang kegencet tuh. Itu lifting fire.
Gila itu sih parah. Kalori berapa sekarang? Masuk. Gue sih kayak yang dibilang Ali Bilal sih, nggak pernah ngitung kalori. Oh. Sama sih metode gue ternyata. Nggak pernah. Ternyata ngitung gue kalori. doang yang aneh. Ternyata atlet Olimpia pun juga gitu, nggak pernah ngitung kalori. Kayaknya itu bukan atlet Olimpia. Itu kayaknya hanya boleh dibicarakan atau diucapkan oleh orang-orang yang genetiknya superior. Iya deh. Iya kan? Kalau Nggak gimana mungkin. caranya lu nggak Iya. tracking? Berarti lu Menurut cuma gua gitu. nimbang tiap pagi atau apa gitu? Cuman lihat kaca, masih kering kok kayak Iya. Ada yang ngomongin gitu. Ada yang ngomongin gitu. Malah dia Jadi- katanya apa? Bangun pagi, cek kalau misalnya Flat. kenceng, ya kalau flat dia masuk karbo. Kalau nggak flat masuknya protein. Bingung nggak lu? Jadi bener-bener ya hampir sama sih. Gue juga lakuin itu. Jadi kalau orang tanya, Mas Diki sekarang makan berapa kalori? Nggak pernah. Tapi kalau lu hitung berapa kira-kira? 5.000? Lu sehari makan berapa kali deh? Berapa kali ya gue makan ya? Biasanya gini, kalau ini fase cutting ya. Fase cutting pagi hari itu 5 butir telur, 1 scoop whey. Terus habis latihan angkat beban, makan. Makan itu mungkin ya 800-an kalori ada sih. 700-800 mungkin sekali makan. Nasi, ayam, kan ada catering juga. Terus sebelum berangkat latihan sore itu makan lagi nasi sama apa? Dada ayam teflon mungkin 300 gram dada. Habis latihan makan lagi ada catering. Sebelum tidur daging tapi udah tanpa karbo. Makannya bersih terus tuh Ki. Iya. Karena fase cutting. Kalau pas bulking gimana? Fase bulking sih makan pasti Berat terberat lu berapa? 95. Oke, itu lu makan apa? Alamak, Boleh tahu nggak? 95. Cuttingnya nggak main-main. Gila. Makannya apa? Tinggi sedia 95 bos. Sebenarnya makanan yang gue makan ketika cutting sama bulking sama sih. Beda quantity. porsi aja. Lo berarti lu memang nggak biasa makan jorok? Jarang banget. Emang nggak craving ya? Lihat dong, nggak pernah ada jerawat. Martabak pernah makan nggak? Pernah. Donat? Pernah. Doyan? Doyan. Kok bisa tahan? Gue sih nggak bisa loh. Ya gini. Ya emang apakah gue makan kotor? Ya masih makan. Tapi kan nggak setiap hari gitu. Jadi gue cuma makan ketika gue pengen aja. Wah, pengen manis-manis ya udah beli martabak. Pengen Solo manis-manis. Ya Sama mungkin cuma abang-abangnya. ngambil. Oh ya anjir. Ya belinya iya, tapi kan nggak langsung dihabisin juga. Mungkin cuma ngambil sepotong 2 potong udah gitu doang. Dikit, nggak kayak lu. Potong 2 potong. Soalnya bisa dusnya dikasih ke Tapi temen. tapi gue biasa sekardus itu nggak dipotong. Jadi, loyang ya. Potong. Seloyang 2 loyang anjir. Seloyang 2 loyang. Kalau nggak mana ngejar protein, maksudnya kalori lu. Kalori kan? Iya. Iya sih. Jadi kayak misalkan di kampung gue cravingnya ke apa sih? Bakso kalau di kampung. Tapi kalau di sini ya mungkin ya cuma martabak gitu sih. Martabak ya. Telur apa terang bulan nih? Terang bulan terus. Terang bulan, gue pikir martabak. Kamu kesulitan nggak buat kayak di rumah, Diki makannya bersih terus. Kamu ikut makan bersih juga, ikut Diki. Masak apa banyak kan ini? Kalau masak cuma dia aja sih. Oh. Kalau kan habis melahirkan kan makannya harus banyak. Iya. Iya sih. Beda. Gila sih. Berarti lu pagi, sore latihan. Siang kan istirahat tuh. Apakah lu tidur lagi? Kerja lah. Kerja. Kerja lah. Gue nggak tahu soalnya gue nggak kebayang orang latihan seminggu 14 kali bro. Gue nggak tahu recovery-nya gimana. Apakah Iya. karena gue nggak tahu karena Nggak tidur siang tuh. Enggak. Siang gue live bos. Berapa Kerja jam? juga. Berapa jam? Live ya 3-2 jam lah. Oke, terus Habis aktivitasnya itu, apa lagi? jadi gini, gue bangun tidur, kalau sekarang ya, sekarang kardio, fresh cardio sejam pagi, pulang kardio, makan tuh telur sama Oh, whey. itu di luar latihan ya, kardio sejamnya ya. Berarti 3 kali sehari ya. gitu. Terus gimana? Jadi- Lanjut dulu. Habis makan telur sama whey, gue pergi ke gym, gue latihan 1,5 sampai 2 jam. Pulang baru makan. Habis makan, mandi, berangkat ke kantor. Pulang sore, makan, Nge-gym. terus nge-gym lagi. Habis nge-gym, Malah. ya udah itu baru Bersih-bersih, makan, Tepar. main sama anak, tidur. ngedit video segala macam kayak gitu-gitu. Karena lu kan full kan, lu bilang kan, lu full sekarang jadi atlet dan Tidur jam berapa sih Ki tiap hari?
11. Wah. 11. Ya, berarti kurang dari 8 jam terus. Nggak ada 8 jam, 6 jam kayak. Hah? Tiap hari latihan 14 kali nih seminggu. Tidur 6 jam. 6 jam. Anjir, gua nggak tahu sih. Kok bisa recovery? Kok bisa nggak ada dong sih? Gua aja Jarang banget sih ngerasain DOMS. Ya mungkin ya Gua seperti jadi- gue bilang, ya kadang 2 kali, kadang sekali bro, nggak usah latihan. domsnya lah, lemesnya. Oke, Kadang, oke. Gini, kadang gini. pagi kan lemes juga, Lemes kadang lah. nggak berangkat. Lo kan latihan sehari 2 kali. Ya. Terus belum kardio, makan, kurang tidur. Ya, Pernah cedera nggak? cedera. Pernah dulu pernah. Sudah lama. Yang prepare ke Malaysia, itu cedera di bagian sini sih. Cederanya kayak kesleo atau dislok atau apa? Katanya sih cuma salah posisi tidur Oh, doang. anjir, itu mah bukan cedera. Sorry. Gua nggak tahu sih tipikal latihan lu itu yang angkatnya berat atau Ya. high reps. Jadi kan orang banyak yang bilang bagus main berat, beban berat atau repetisi banyak gitu kan. Gue sih combo itu. Jadi beban berat gue pakai, high rep juga gue pakai. Lu ada main free weight atau banyakan Smith, banyakan mesin? Semua pakai. Free weight lu main? Free Squat weight lu berapa main. sih? Squat kalau waktu prem ya, itu di 210, 220, 6 reps. Tapi kalau waktu cutting gini, Itu Smith mesin apa barcos? bar lah. Lu ada videonya nggak? Ada tuh, cek aja. Ntar minta videonya. Hah? Lu gak mau jadi powerlifter? Tapi ya mendingan jadi enggak sih, enggak lah. Oke lah gua akui. Enggak. Gila, serius? Iya. Tapi kalau waktu cutting kayak gini, bukan karena gue nurunin beban ya, tapi emang gak kuat. Iya enggak, itu pertanyaan gua. Iya, Makanya. Kalau bench press berapa? Bench press Kena chest ya? 120-an. Kak, tapi 20 rep tiba-tiba. Enggak lah, 8. Oh. Anjing kaki lu spesial juga. Iyalah. Gue shock men, gue shock. Enggak lah, kuat lu 300 sih. Bro, beda bro. Bisa gua nggak segede gitu. Gila. Wih, hebat ya. Iya. Latihan tiap hari tuh. Itu tiap hari sih. Tapi itu main kaki nggak selalu begitu dong. Maksud gua pas lu prime nggak lu geber 200 setiap 2 hari sekali gitu. Enggak. Makanya gue bilang Lu variasi ya? kaki gue DOMS karena tiap hari tiap kali ketemu kaki variasi latihannya bisa berbeda. Oh. Beban itu juga disesuaikan ya berarti. Iya, Ya? benar. Tuh program latihan lu yang bikin siapa? Program latihan. Sendiri. Kalau yang lain sendiri, tapi untuk kaki sekarang gue dibantu temen gue sih. Si Michael. Soalnya kan lu bilang variasi lu banyak kan. Berarti Iya. lu ganti-ganti alatnya terus dong. Bener. Jadi kan ada fokus ke quad, fokus ke hamstring, kadang combo, gitu-gitu. Wah, gila. Ini menarik. Bentar. Gue masih nggak ngerti nih. Oke, recovery lu tidur kurang. Lu ada bantu recovery lain nggak? Kayak random ARS? Nggak ada. Nggak ada. Pijit juga nggak pernah. Nggak ada. Massage juga nggak pernah. Nggak ada. Wah gila. Rohit peptide gue kayak Gila lu nggak pernah. Benar-benar nggak pernah massage, nggak pernah ice bath, sekarang nggak pernah. Tapi makanya itu gue bilang, Kok bisa begitu sih? capek banget sih. Kalau orang-orang bilang, wah dari Diki enak ya gitu. Wah, itu bukan capek Wah, dia, lagi. Ini kurang tidur. dia nggak bisa tahu aja Gue sih. nggak tahu wah. Gila, ini sih bukan capek lagi. Wow. Jadi Wow. menurut gue ya bukan karena genetik aja sih, tapi Enggak lah. kerja keras di balik itu banyak orang yang nggak tahu. Umur juga ngaruh lah, gue akuin. Lu masih relatif muda kan. Dia relatif muda masih. Itu alasan orang tua kalau ngomong kayak gitu. Emang gue waktu muda dia kalau gue mau, cuman gue nggak mau. Gitu. Nah nggak bisa diulang juga, jadi gue bacot aja deh. Mana bisa kita dulu kayak gitu kan? Gak bisa lah, gila. Gue sih gue Nggak bisa. Gue Nggak masuk akal ini. pernah sih latihan sehari 2 kali, tapi nggak seminggu 7 kali, men. Memangnya badan lu bener-bener nggak pernah seminggu sakit-sakit? 7 hari. Enggak ya. Bener-bener jarang banget sakit-sakit gitu maksudnya. Enggak, Tor. Dia nggak sadar, sebenarnya udah sakit terus. Dia juga nggak tahu. Jadi setiap Jangan-jangan Ki, kamu ada kelainan yang nggak bisa merasakan rasa sakit tuh. Iya. Ya kan? Ya kan? Jangan-jangan dia udah terbiasa merasa sakit, tapi dia nggak tahu dia itu sakit. Sakit ya bener. mungkin gitu sih, karena istriku udah kadang bilang gini, yang kamu kayaknya pucat banget, lemes gitu. kita hari ini all you can eat ya.
ya udah ayo. Hari ini rest ya. Ya udah rest gitu. Jadi yang minta rest itu bukan gua tapi istri gue yang ngingetin kayaknya lu butuh rest gitu. Wah, anjir. Ini lu sekarang lagi udah cutting. Ini mulai cutting. Udah cutting. Oh, udah cutting. Ini berat berapa sekarang? Sekarang di 87 sampai 88 lah kayaknya. Ini gue baru pernah sih interview Genetic Monster, bro. Ini parah sih. Gue bingung sih. Kok bisa begitu ya? Gila ya. Iya bisa begitu loh. Gak masuk akal. Lu kardio di danau berarti? Jalan? Iya danau. Kok tadi pagi gue gak ketemu lu jam berapa sih biasa? Tetangga gue bos. Gue sekitar berapa hari ya nggak kardio ya? Oh. Kabarin gue ya. Seminggu. Gue gak mau bareng sama lu soalnya. Gak pernah ketemu anjing. Emang jarang. Dia kardio. Oh aduh. Kardio gue naik tangga kantor ini udah kardio buat gue. Siap. Hebat ya. Wow. Dedikasinya maksud gue oke lah. Gue ngerti sih. Itu maksud gue mungkin itu bedanya atlet sama bukan ya. Gue pribadi, gue mungkin bisa bilang gue sama dia, ya kita atlet tapi rekreasional. Iya, Latihan jadi seminggu 4 kali. Latihan gue pun juga bukan untuk komersil ya. Jadi kayak orang tanya, Bang Diki program latihannya gimana gitu. Ya gue terangin pun ya nggak bisa kalian lakuin gitu loh. Ya. Lu tapi nggak pernah kepikiran mau jadi trainer? Pengen juga sih, seru kayaknya. Karena gue juga demen juga kayak ngelatih orang kayak gitu-gitu. Oke, anggapin gini Ki. Gue tanya gampang. Anggap nih, lu besok menang. Ya. Masuk Olimpiade. Oh, udah gitu lu mau ngapain? Lu mau olah jadi apa? Mau menang jadi Mister Olympia lah. Bentar dulu, kan itu ada prosesnya. Makanya gue mau nanya. Kan ya kita nggak tahu ya, misalnya jalan Tuhan kasih lu lancar nih. Betul. Lu udah ada rencana belum? Lu mau ngapain abis itu? Oke. Planning gue bisa lolos pro show dulu. Oke. Dan semoga bisa ke Olympia tahun ini. Dan habis Olympia ini mungkin gue bakal coba untuk mulai belajar soal bisnis sih mungkin. Oh. Karena gue tahu selamanya nggak bisa kita selamanya jadi atlet. Berarti untuk sekarang target lu adalah masuk Olympia. Iya, masuk Olympia target tahun ini. Ya kan? Tapi lu pun sadar bahwa lu nggak mungkin selamanya bisa. Karena kita tahu lah, pada saat kita ngomong atlet itu udah bukan sesuatu yang sehat. Pasti ada umurnya, ya dong. Gak mungkin lah, kita tahu lah. Betul. Lu olahraga buat sehat, yes. Tapi kalau lu ngomong atlet, mau lu ngomong sepak bola, basket, semuanya itu jauh dari sehat. Pada saat lu ngomong gua atlet, itu udah nggak sehat. Betul. Pasti, ya kan? Berarti lu pun udah tahu. Lu udah ada rencana belum? Max, gua umur segini gua udah harus berhenti. Belum tahu sih kalau untuk hal itu. Oh, lu belum tahu? Belum tahu. Berarti lu siap nih, maaf ya, semisalkan let's say lah lu menang, terus lu ke Olympia tahun ini, lu gak juara, lu siap comeback tahun depan? Siap banget. Wih, gila bos, capek. Belum maksimal bos, tadi kan udah dibilangin. Tapi ya memang umur lu masih muda banget, lu belum ada di peaknya sih, bisa dibilang kayak masih jauh banget. Kan kalau bodybuilder mungkin peak 30-an juga masih bisa. Iya, kan? 30 sampai 35, 40 ya, masih oke lah. 32, 33 pun lu masih oke banget, justru lagi mature-maturenya kan? Betul. Tapi sekarang gue merasa lebih bertanggung jawabnya karena udah sebagai kepala keluarga, udah ada anak, jadi lebih ke harus mulai memikirkan finansial di masa depan sih. Tapi itu pengorbanan yang nggak gampang loh sebagai atlet ya, karena satu ya, lo bawa stress level yang tinggi. Betul. Pasti dong, lo nyari duit, lo rintis usaha itu. Betul. Stresnya beda. Mungkin capeknya nggak secapek lu latihan, tapi stresnya sih nggak main-main. Dan lu tahu dong stres level maksud itu. gue capeknya itu bukan karena capek latihan, bukan capek latihan doang, tapi capek semuanya sih. Pasti dari lah. pikiran, badan semuanya capek anjir. Bahkan kan ada banyak orang bilang dan gue pribadi gue setuju. Iya. Kalau lu masih mau jadi atlet lebih baik lu jangan punya anak dulu. Sebenarnya. Kenapa? Lu tidur dikit banyak pasti anak lumayan faktor dong. Iya, faktor banget. Makanya itu persiapan kali ini menurut gue lebih berat, challenging ya. Karena bener-bener baru berapa bulan? 5 bulan. Oh, Pak, berarti yang Malai lu belum ngerasain ya? Belum, makanya persiapan kali ini menyala bosku. Good luck ya. Good luck. Mungkin nanya dulu ke istrinya nih, Kamu lihat Diki kayak gini, kamu selalu support.
Selalu support. Dari awal kenal Diki memang Diki udah di Binaraga ya? Udah. Oh, selama ini waktu Diki diet atau misalnya ya kan ini pasti capek banget ya. Yang gua tahu tuh ya sebenarnya yang bikin orang emosinya rada keganggu itu karena satu kurang makan, terus DOMS, sakit-sakit badan, Kurang tidur, Dia Tor. nggak pernah kurang makan. Nah ini yang aneh, lu nggak pernah DOMS, makanya gue sekarang tahu kenapa dia nggak pernah marah, nggak emosinya stabil karena nggak sakit-sakit badannya. Gue sih kalau kurang tidur sih baru tantrum gue. Gue kemarin waktu diet, gue ngerasain banget, gue tahu yang membuat emosinya kurang stabil itu karena badannya sakit semua, terus kan kalorinya defisit kan, itu bikin Senggol bacok. iya jadi senggol bacok gitu loh, karena sakit semua badan. ngerasain ketika kayak rada emosi itu ya karena lapar aja sih. Nah ya itu, karena lapar. Dia nggak emosi kok, tapi lebih ke depresi kalau cuma sendirian. Oh gitu. Iya iya, gue ngalamin itu karena kemarin kan Depresinya gimana? Ya orang gila aja. kemarin kan gue kesini sendiri dulu kan, dia sama anak masih di kampung. Gue di sini sendiri, udah capek, belum masak, sendiri nggak ada diajak ngomong, bener-bener diem gini. Nggak ada tujuan hidup gitu, anjir. Oh. Ternyata Ngamuk lo begitu. Hah? Ngamuk begitu jadi emosian. Bukan emosian sih, ya cuma diem aja kayak Depresi. bener-bener depres. Baru habis itu makanya gue panggil dia ke sini nih. Anak makanya untuk sekarang anak masih gue tinggal di kampung. Oh. Jadi gue minta tolong untuk istri gue kesini dulu untuk bantu gue prepare dulu. Gile. Ini all out ya. Hebat sih. Hebat banget. Pengorbanan lu sih nggak kecil loh bro. Ya makanya gue juga ngerasa berat banget karena di satu sisi gue harus ngorbanin waktu bersama keluarga gue. Iya pasti. Itu sih nggak gampang loh. Mama papa sama ini dukung Ki. Dari awal semuanya dukung sih. Apapun jalan kamu, asalkan itu menurut kamu baik, ya lakuin aja. Wah gila. Gila men. Wah luar biasa ya. Luar biasa ya kalian ya. Hebat. Wah gila. Mama papa kamu juga ini dukung. Kalau aku nggak mau banget ngomong anakku dulu, kamu fokus aja sama suami kamu. Wah hebat. Hebat. Gua digetok. Iya, orang pasti digetok. Hebat. Gak gampang. Iya. Hebat. Ya, karena itu sih gue memutusin buat nikah muda juga karena dari kita pacaran pun memang udah sering tanding bareng, ngejob sana sini bareng gitu. Oh tadinya kamu atlet juga? Enggak, tanding jadi bareng, aku kira tanding bareng. dia kayak Support nemenin. kayak olesin training kayak gitu-gitu, nemenin, nyiapin makan selalu segala macam, bareng-bareng. ngurusin tiket segala macam. Jadi udah manajer lah dari awal. Wih gila. Oh ya, aku mau tanya ya. Yap. Selama perjalanan kamu kan dari yang dulunya ternak puyuh sampai sekarang nih yang ibaratnya udah ya maaf ya ngomong ya. Ini kan yang kenal kamu sekarang di Indonesia udah banyak lah Ki. Gak kayak dulu lah. Yang mungkin kamu nggak main sosmed segala macem. Betul. Secara ekonomi membaik jauh nggak? Secara Jauh ekonomi jauh banget. Jauh banget. Karena dulu waktu di kampung, gue pernah ngalamin fase bener-bener gue nggak ada megang duit sepeser pun. Waktu itu. Kan ternak Habis buat prepare kompetisi. ya ampun Ki. Gila kamu seotak Tapi itu setelah lu pikir-pikir lagi itu bijak gak menurut lu? Menurut gue tolol sih. Kita udah kenal kamu belum? Belum. Sampai Waktu masih Gila sendiri. anjir. Ya, masih sendiri. Ya ampun Ki. Itu papa orang tua kamu nggak marah? Enggak. Atau nggak tahu? Enggak tahu. Ya kan ampun, gue kerja Ki. sendiri kan, udah Iya. nggak ngebebanin orang tua kan. Tapi gila ya, atlet tuh rata-rata pernah ngalamin fase itu. Dulu si Vendik juga sama. Siapa tuh Reza dulu cerita sampai pulang kontesnya aja nebeng-nebeng orang nggak punya uang. Iya, karena kenapa gue mutusin kerja dari lulus SMP ya karena faktor keluarga juga kan. Jadi ketika sebelum gue lulus SMP tuh orang tua broken home. Jadi makanya gue putusin buat cari uang sendiri. Dan gue anak pertama pasti bakal
Oh ya, Jadi punya tulang rasa tanggung jawab. Berapa kan. bersaudara kamu? Adik 3. Paling besar kamu. Ya. Berarti 4 emang kamu ya? 4 ya. Wow, cowok semua. Oh, terakhir cewek. Yang 2-3 nggak ikut lo tarik jadi binaraga, genetik lu sih bagus loh. Nggak tahu sih karena kayak passion itu bukan kita yang mendorong tapi diri mereka sendiri yang harus benar cari sih. tahu passion mereka. Disiplin. Jadi kamu Oke, pada bagus. saat itu bantu untuk menghidupi adik-adik kamu juga. Iya, bantu orang tua. Gile. Berarti kamu ikut mama? Iya, ikut mama. Dan dari situ bener-bener gue ngerasain prepare kompetisi habis duit, dan waktu juara di Surabaya nggak ada hadiah, juara 2 di Palembang waktu itu hadiahnya ada sekitar 7,5 juta kalau nggak salah. Tapi kan nggak nutup sama Tapi prepnya. delay 2 minggu. Oh, iya kalau Jadi bener-bener waktu itu pulang gue nggak ada uang sepeser pun. Lu pada saat itu ya, lu nggak berpikir, ini keputusan gue tepat nggak sih? Kayak ini gue nih nggak ada duitnya loh, begini. Sampai duit lu bahkan habis loh. Lu masih merasa pada saat itu keputusan yang enggak, ini jalan yang gue mau pilih gitu. Tetap itu bakal gue pilih lagi sih. Shit. Jalan itu. Apa karena mungkin kamu berpikir potensi kamu tuh memang melampaui orang pada lainnya gitu? Mana saingan-saingan kamu mungkin kamu secara genetik lebih bagus. Kamu sadar itu ya? Iya, aku sadar kalau genetikku masih bagus dan aku masih muda. Jadi Lawanmu senior-senior. kalau waktu itu. gue nggak mau nge-push dan gue berhenti di saat itu, mungkin gue nggak bakal di sini sampai sekarang. Ya tapi luar biasa sih Ki. Maksudnya apa yang kamu pertaruhkan tuh Game apa besar ya? banget loh. Istilahnya Ki. pertaruhannya nggak kecil. Ya kan? Maksudnya kamu tahu nih, kamu berulang-ulang melakukan bukan kesalahan, melakukan pemilihan yang menurut saya mungkin kalau buat orang umum ya kesannya kayak tidak bijak lah, karena udah tahu nih nggak ada hadiah, sekali dapat hadiah di pending. Tapi kamu masih terus aja ngotot pengen coba. Maaf, aku mau tanya ya. Iya. Pada saat itu kamu berpikir seperti itu, pengen coba. Apa kamu pernah melihat atau ketemu salah satu atlet yang sukses? Belum. Di saat itu belum. Wah, kamu luar biasa sih Ki. Kok bisa kamu Karena berpikir gini bisa kok. maju? Begini kok, karena gue melihat kesuksesan itu bukan dari seberapa tinggi karir yang dia capai prestasinya, tapi kesuksesan dalam hal segala aspek finansialnya dan gimana dia bisa achieve itu. Kayak waktu dulu gue terinspirasi banget sama Chris Putra juga. Dia dari personal trainer sampai sekarang bisa punya jutaan followers sampai ke Olympia segala macam. Itu menjadi sebuah motivasi sih buat gue juga. Karena meskipun dia mengalami kekalahan berkali-kali, dia tetap bangkit dan dia yakin tetap bisa sampai ke Olympia. Dan dia bukan fokus ke pertandingannya aja, tapi dia memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa melakukan banyak hal. Ya memang dari semua atlet sih menurut gua dia yang cukup bisa olah itu semua. Iya. Ya, jadi Entertainer juga sih. tidak semua atlet bisa kayak gitu. Tapi kan kalau kembali ke zaman saat kamu dulu nih, itu kan belum ada Chris Putra. Belum ada gitu. Chris Putra. Nggak ada yang bisa dijadiin Benchmark. contoh, contoh gitu Iya. loh. Maksudnya kan kayak tadi aku bilang kan, kalau ada satu orang yang pernah mungkin ketemu Chris Putra, ini kita udah tahu nih blueprintnya. Oh bisa ya, Gila. diolah menjadi seperti ini dan jadi sukses gitu loh. Tapi kan itu muncul itu baru gitu loh. Chris Putra ini anomali lah menurut saya. Ini orang pertama yang menemukan blueprint seperti itu. Nah pada saat itu kok kamu berani gitu loh. Tanpa ada blueprint yang jelas, ya kan, arah yang jelas, putusin, oh tetap lah gue mau tetap di sini gitu loh. Ngeri kan tapi Itu sebenarnya ngeri banget loh. mindset gue yang menurut gue jauh dari kata benar sih. Karena waktu dulu gue berfokus gini kok. Gue tanding, Ya, tapi gue tanding gue dapat duit. Jujur. Gue tanding gue dapat duit. Gue gak tanding gue gak dapat duit. Oh, Itu mindset pertama gue. Padahal kan enggak kan? padahal nggak ada duitnya. Ada sih waktu itu ada. Lu tanding lu dapet duit? Enggak juga. Ada dia kayak cuma 5 juta, 10 juta kayak gitu-gitu lah. Iya. Ya menurut gue waktu ya karena mungkin masih muda ya, muda banget lah. Iya, benar. Usia segitu kayak gue ngerasa 10 juta udah lumayan lah ya. Gitu. Tapi semakin kesini semakin kesana ya. Tapi sekarang gue balik ya. Ya. Mungkin pertanyaan gue agak sensitif. Tapi gue cuman mau berandai.
Nggak apa-apa, pakai dulu. Ada magnetnya? Aman. Aman ya. Gue cuma mau berandai. Ya. Misalkan ada kesempatan, kayak lu bilang bisnis lah, atau lu bilang lu bisa dapat kesempatan dapat content creator yang menghasilkan. Tapi itu kan pasti mengharuskan lu untuk tidak tanding lagi dong, karena pasti akan menyita waktu. Lu akan ambil atau enggak di fase hidup lu yang sekarang? Misalkan ada Contoh bisnis. deh, gue bilang, Ya. misalkan Diki deh ngajak lu, Christian Diki. Dik, udah Dik, gak usah tanding lagi. Dia bilang, yuk kita bisnis bareng. Entah dia bukain lu something atau apa, ya kan, bisnis bareng. Tapi kan pasti itu akan nyita waktu dan pikiran lu dong. Betul. Nggak mungkin lu bisa effort. Lu pasti akan tetap latihan, yes. Tapi nggak mungkin bisa se-dedicated sekarang dong. Betul. Bisa dibilang dalam tanda kutip lu harus berhenti tanding. Atau lu bisa tanding tapi pasti nggak bisa sekompetitif sekarang. Lu ambil nggak offer itu? Untuk sekarang belum mungkin. Gila. Hebat. Gua nggak bilang bener salah ya. Iya. Karena tetap tujuan utama lo, fokus utama lo adalah lo pengen go to Olympia. Iya. Sebelum itu tercapai, lo pengen, itu menurut lo itu mimpi yang wajib lo capai sebelum yang lain. Bener sih. Kamu support. Lu gila sih. Gua nggak bilang bener salah. Iya. Gua kalau kita udah ngomong mimpi itu nggak bisa tuker duit. Ya. Betul. Jadi kalau lu punya mimpi, gue pribadi gue cuma pengen tahu lu tuh sesiap apa gitu loh. Karena kan bisa jadi gitu dong. Along the way tiba-tiba mungkin katakanlah lu tuker nggak mimpi lu gitu loh dengan duit gitu. Gue pengen tahu itu doang sebenarnya. Oh iya. Gitu loh. Untuk sekarang mungkin belum. Hebat sih. Tapi gini sih kok. Jadi kayak Hebat. banyak Itu orang yang hebat bilang sih. Itu nggak gampang. apa? Atlet tuh nggak ada duitnya. Ya gue bisa bilang itu bener. Tapi sebagaimana kita bisa mengolah hal itu? Betul. Ya kayak kita dapat endorse, kita menjadi brand ambassador, kita ngonten. Tapi yang gue heran masih banyak banget atlet yang masih nggak mau ngonten. Ya mungkin karena passionnya bukan di situ ya. Tapi Nyari duit itu bukan masalah passion, itu masalah enggak, maksud gua, lu pikir gua suka jualan susu? Ya maksudnya gimana sih, ngerti gak sih maksud gua? Ya kalau gua bisa gua juga mau full time atlet atau apa, tapi kan betul. Gak semua orang yang dapat support bisa full time atlet. iya kan, maksud gua itu loh. Dia kan juga bukan golongan dari itu. Itu kan maksudnya proses pendewasaan ya. Pada akhirnya itu, Pak, contoh gue lah ya. Ya gue ada kesempatan, gue merasa gue beruntung loh. Gue juga kan dulu sama Victor, sama-sama kita tanding. Dikenal orang kan dari angkat berat, ya kan. Terus di satu sisi kita ada kesempatan untuk bikin brand. Emang gue ngerti bikin brand? Emang gue suka bikin brand? Enggak. Tapi gue sama Victor punya kesempatan untuk itu. Secara atlet gue mungkin gak ada apa-apanya dibanding elu, ya kan. Tapi ya udah, gue cukup dengan sekecil itu gue sebagai atlet, ada komunitas yang kenal, kita coba bentuk brand dan ternyata jadi Fit Life. Ya udah, kita syukuri. Tapi apakah lu bisa bilang kita suka? Suka kalau hasilnya kayak sekarang. Kalau jadi tekembol lu, gua buang, kan itu semua gambling loh, ya kan? Kalau nyari duit tuh bukan masalah suka atau enggak dong. Iya itu masalah kewajiban kita, apalagi kalau lu udah jadi kepala keluarga. Ya mungkin sebagaimana kita melihat peluangnya mungkin ya. Iyalah, iya. Betul sih, betul. Kan? Lu sekarang gini, lu mau cari kerjaan di mana yang bisa kasih lu pagi lu kardio, siangan dikit lu nge-gym, iya dong. Sore orang belum pulang kantor udah nge-gym lagi, iya dong. Menurut gue itu privilege, maksudnya bukan privilege ya, itu sesuatu yang lu udah peroleh. Betul. Kalau lu kantoran mana bisa tiba-tiba ya gabung Evolin sekarang kok. Ya bukan. Ya cobalah Christian Diki WA gue lah. Iya kan? Tapi maksud gue itu loh. Emang betul. Sekarang itu kan gue bilang, lu dari peternakan tiba-tiba bikin content creator. Emang bisa awalnya? Emang lu suka? Gak bisa. Ya enggak kan? Tapi kan lu belajar. Ya itu loh, makanya gue gak ngerti. Gue gak bisa bikin konten. Iya, tai. Emang gue gak mau makan? Semua orang kan masih makan. Bener. Ya banyak lah faktor ya kayak kondisi yang mendorong kita melawan rasa malas, gak percaya diri kayak gitu-gitu. Karena jujur gue dulu orangnya sangat introvert. Gak bisa ngobrol kayak gini, gak bisa. Oh iya? Diem aja gitu. Cuman ya semenjak Evolin ya, ngedorong gue untuk selalu improve dan
bisa berubah. Lu belajar kayak dari siapa sih? Di Evolve itu siapa sih teachernya? Ada pelatihannya nggak? Ko Diki sih mentor terbaik sih tuh. Serius Diki yang mentorin? Iya. Dari apa? Gue bisa apa? Kamera speaking, public speaking, bisa. Yang ini katanya gue nggak mau promotion Diki. Serius? Oh gitu. Bentar. Gue ada satu pertanyaan yang sampai sekarang tuh nggak terjawab ya. Ya. Ini sebenarnya tuh menurut gue adalah sebuah anomali menurut gue. Kenapa tim Evo kok bisa dekat satu sama lain sampai segitunya? Iya kita tuh di Evolve udah kayak keluarga kok. Nggak, gue nanya kenapa bisa seperti itu gitu loh. Sengaja dideketin. Rasanya apa memang dari perusahaan diwajibkan untuk sedekat itu? Gathering atau apa? Gak ada. Jadi ya mungkin karena kita dipertemukan oleh orang yang tepat sih mungkin menurut gue ya. Nggak mungkin Ki. Karena gini, karena kan waktu yang Soalnya gini, kenapa gue bilang gitu? Gini ya, ini menurut gue ya, menurut gue. Atlet, sesama atlet tuh kadang ada gengsinya sendiri. Ya, Pasti ada gengsinya sendiri. Dan jarang ada yang mau terbuka satu sama lain. Ya, betul dong? Betul. Itu udah kayak contoh lah. Kalau gue sama dia ini kita mah atlet bodongan. Kita mah udah bermula dari temen gitu loh. Jadi-jadian. Kita candaan-candaan. Tapi kan kalau misalnya yang tadinya nggak kenal sama sekali, apalagi yang ibaratnya kan kamu pertemukan dengan orang asing. Betul. Yang mana saling sama-sama atlet. Itu kan jarang yang mau terbuka sebenarnya. Betul. Apalagi gue lihat itu, ini gue bukan mau mempromosikan Evo ya, tapi gue real nih gue ngomong. Kenapa kok bisa sedekat itu gitu loh? Karena itu susah loh. Itu bukan sesuatu yang bisa tiba-tiba terus dikumpulin terus tiba-tiba di gathering, jadi dekat, lu nggak mungkin. Karena Kok bisa? begini, ya di Evolin kan dulu kayak juara AIC dikontrak menjadi sebagai seorang atlet. Iya. Dan kalau dia bisa berkembang, ya kita mungkin bisa lanjut. Tapi kalau dia stuck atau malah menurun, ya kita mungkin bakal nggak lanjut. Dan mungkin dari situ juga yang bisa menentukan apakah kamu layak atau tidak. Bukan dari segi prestasi, bukan dari segi Paham. kemajuan improvisasi, tapi Paham gue. diri mereka kayak gimana, dari attitude-nya. Iya, paham gue. Justru prestasi yang itu menjadi membuat nomor mereka 2. tersaring. Iya. Oh. Mereka bakal tersaring paham gue, secara paham. sendiri. Makanya juga banyak yang hilang juga sih gue lihat. Ya bener, paham gue kok paham. Iya, bener. Jadi siapa yang bener-bener dia baik, ya dia bakal tetap stay. Sohibmu siapa di Evo? Ya para bapak-bapak itu semua. Gue paling muda. Ya kayak kita sering kayak ke villa bareng. Kita Iya kok bisa liburan ke gitu ya? Bandung Lu bayangin bareng, nggak? gitu. Itu bukan dari Evo-nya. Enggak, kita sewa sendiri, Bos. Kok mau? Patungan. Kok bisa begitu ya? Ya Evan lah. Jadi bener-bener kita kayak sekarang tuh ngerasa kayak udah Kok kayak bisa keluarga gitu ya? gitu. Tapi Jadi meskipun hampir gue nggak masuk. Iya, gue tahu. Gue tahu. Susah. Ini gue harus ngomong ya, itu susah. Yeah. Itu susah. ya pasti banget. susah banget, nggak semua orang bisa. Nggak kayak semua gini orang sih. bisa. Iya betul. Apalagi ya maksudnya gue kan sesama atlet ya. Betul. Pasti ada rahasia-rahasia sendiri. Terus juga yang kan itu kan bukan bermula dari teman. Tapi mungkin gitu. dia beda kali, dia klasik bos. Lu mesti nanya yang sesama atlet MP mungkin. Ya enggak sama yang main fisik aja. Gue doang yang klasik. Iya kan karena lu klasik jadi mungkin. Tapi enggak man. Tapi Mereka kan tuh enggak. akrab banget man. Kayak misalnya gue bisa gue aja sama lu aja nggak pernah pergi ke puncak bareng anjir. Enggak lah, mau gue Ya kan? ganti sama lu pergi bareng. Malah Karena sama gini. keluarga aja. Yang dekat itu bukan Dia tuh bisa bawa atletnya keluarga doang, masing-masing tapi loh. Iya istri sih. kita juga pada dekat. Iya sih. Jadi bener-bener ya udah kayak kita tuh keluarga. Tapi Meskipun maaf ya. Kalau Iya. dekat-dekat gitu kan ya sering crash. ada kelas gak? Pernah dong. Ya pasti sekali ada kayak salah paham aja sih. Tapi Mana semuanya no problem testonya sih. kan semua testonya Tapi berlebih. pernah tuh, gue gak ngerti gimana caranya bisa aktivasi. Gue pikir tuh ke villa, Evo bayarin, biar lu pada deket. Jadi kita mandiri kayak ya udah yuk kita Ivan Iya. bikin planning nginep di sana. Urunan aja sekian juta, ya udah berangkat. Oh. Ya karena ya bukan karena atletnya doang yang deket, tapi istri-istri kita juga pada akrab. Bentar lagi Ali nggak ikut dong ke villa. Ya semoga nextnya. Oh iya juga loh, bener. Bareng. Oke nggak Ali orangnya? Nice. Oh very nice, Masa? very nice.
Nih Baik banget anggap sih. aja nggak ada kamera, ngomong yang benar coba sama gua coba. Iya baik banget ya. Serius baik banget ya. Gue bercanda. Kan kemarin dia juga sempat nanyain juga, wah saya ada mentor atau enggak, ada coach atau enggak. Oh. Gue bilang nggak ada. Ya, Otodidak gitu. dia nawarin dia mau bantu share aja nanti program pola makannya gimana, latihannya gimana. Oh. Nanti saya bantu kayak gitu-gitu. Menurut gue, kenapa Evelyn pilih Ali Bilal ya mungkin karena ya emang dia orangnya baik sih. Karakternya ya. Heeh. Karakternya. Mungkin dia juga lihat genetik lu. Nih gak ada pentor kayak begini, gila. Nih lumayan nih kalau juara. Nanti nama gue makin naik. Nama gue naik nih kalau juara. juga nih coaching nama naik nih katanya. Ya kan, milik coaching juga milih-milih. Dia bilang kan potensi kan. Jadi dia welcome sih sama semua atlet Evo juga. Kemarin welcome. dibilang Ali, conditioningnya Kelihatan lah, potensi nih katanya. Kelihatan kok. Ya kan, kemarin kamu dibilang gitu kan. Saya lihat kontennya tuh. Si Agung itu. Ali yang ngomong, Iya, kamu yang dibilang gini, Oh, oke, yang oke. dibilang conditioningnya bagus kan kamu kan. Makanya ini dia. Terakhir Ki. Nih. Iya. Nih lo kan atlet muda ya. Gue tahu terakhir. jangan. udah. Kayak punya lo lebih seru deh. Coba deh punya lo aja deh. Gue gak jadi kata skrip deh. Coba keluarin dulu bacot lo. Coba ayo. Jangan. Nggak apa-apa. Coba masalah dijawab enggak kan belakangan. Jangan lah, Pak. jangan. Serius. Punya lo seru nih. Coba tes. Ada apa dengan udah. Enggak jangan. Tapi banyak. Ya, boleh jawab boleh enggak. Iya, aman. Dia mah penakut gue nanya. Ya udah. Kemarin kok Chris Putra nggak datang? Tanggal 17 presscon. Untuk itu gue juga kurang paham sih. Nah, udah Tapi dia nggak kelihatan kemarin. Ada apa nggak tahu? Gak ada, soalnya kan kita terakhir kumpul itu yang tanggal berapa ya? Tanggal 3 waktu di pulau itu kan. Kita ada lomba-lomba brand ambassador sama atlet. iya yang ada lomba gue. Nah, itu terakhir kita kumpul sih That's it. soalnya. Heeh. Ya udah. Ya mungkin karena Kalian dia sih hebat sibuk. ya. Mau di saat lagi prep suruh bikin event gitu kan itu kan capek kan. Capek banget sih. Pokoknya kok kalian mau ya? Iya. Tapi seru. Lu jadi off dong nggak latihan? Gak latihan lah, itu seharian kita. Tarik tambang segala macem. Gue aja liatnya capek. Gue liatnya Ya buset. kan kardio sama aja kan orang SD. Iya. Tuh gitu nanya nggak ada salahnya. Oh gitu. Bener gak ada apa-apa nih? Yeah. Bener Ki. Gak tahu ya, gak tahu. Udah nggak usah lah. Apa? Ya udahlah. Wah. Oke, last nih ya. Ya. Lu kan atlet muda nih. Kan? Boleh lah lu bagi tips atau saran atau ya kata-kata mutiara lah buat anak-anak muda karena sekarang banyak banget yang mulai nge-gym. Iya. Gue apresiasi banget sih. Jadi sekarang udah banyak banget anak muda yang memilih hobi yang lebih sehat mungkin yang generasi dulu hobinya nongkrong, nge-game, ngopi, begadang segala macam. Tapi sekarang banyak anak muda yang udah aware sama kesehatan, mereka nge-gym, mereka olahraga. Dan saran gue untuk teman-teman yang pengen berfokus, pengen menjadi atlet, jangan takut untuk bermimpi, karena kita bebas untuk bermimpi setinggi mungkin. Tapi kalian tetap harus selalu mau belajar. Karena banyak orang yang mungkin merasa mereka hebat, sehingga mereka nggak mau belajar lagi. Itu yang bikin dia nggak bisa maju. Cepat puas ya. Arogan itu. Lu dong sombong. Ih, belajar gua sampai sekarang. Makanya tetap harus mengosongkan gelas, kita harus welcome oleh untuk siapapun. Karena mungkin banyak ilmu, banyak opportunity yang bisa kita temuin di lingkungan kita. Oke, mantap. Thank you Ki, waktunya sukses ya nanti. Amin, thank you. Pertandingan, mantap. Sip. Menang nih, menang. Harus nih. Udah pasti. Oke guys, bye-bye. Thank you. Thank you.